Romo Patrice Allegro, dia mengomentari beberapa komentar yang menarik di Facebooknya dia, dan ada salah satu lagi yang saya temukan di Facebook, temukan di TikTok. Mereka ambil dari Facebooknya Romo Patrice Allegro, lalu kemudian mereka posting di TikTok, ya. Dan saya mau meresponi sesuai dengan thumbnail tadi, ya. Mari kita lihat postingan tersebut. Iya, jadi ini dari postingan akun Semberan Expertise Area. Itu ada tagar Katolik, Protestan dan seterusnya. Ya, kemudian dia pasang judul di sini. Ini saya langsung capture ya dari TikTok. Patrice Allegro mengakui Romo Cafe kalah debat melawan Pendeta Mel Atok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, fihi syifa'un linnas ay fil asl. Di dalam madu ada obat untuk umat manusia. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa ketika ada sahabat Rasulullah punya penyakit yang ada di dalam perut, maka Rasulullah mengatakan minumlah madu. Nah, di sini ada madu dari sahabat kita, produk dari sesama umat Islam yang insya Allah baik untuk tubuh kita, bisa untuk menambah kesehatan dan stamina kita dalam beberapa kegiatan, yaitu madu yang bernama madu asli murni by Mu'allaf HMC. Ini bisa diorder, dan jangan lupa sebelum meminumnya niat mengikuti sunnah Rasulullah, membaca basmalah, dan jangan lupa pegang dengan tangan kanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet, ya. Channel akan memberitakan segala dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Kita tahu minggu lalu, ya, baru saja terjadi debat antara Romo Cafe dengan Pendeta Mel Atok yang harus berakhir dengan diskualifikasinya Pendeta Mel Atok atau dibatalkannya debat tersebut lantaran sifat kekanakan, sifat konyol dari seorang Pendeta Mel Atok yang tidak bisa dewasa dalam berdiskusi. Berkali-kali ditegur, jangan menyerang pribadi, jangan menggunakan kata kasar, kan gitu. Hargai lawan diskusi Anda. Apalagi sebelum debat itu sudah ada rule-nya, sudah ada aturan-aturan yang disepakati dan ya jangan dilanggar, kan begitu. Beberapa kali moderator sudah berikan peringatan, tetapi Mel Atok tetap melakukan hal tersebut, sehingga menurut Romo Cafe nggak ada lagi gunanya kita diskusi. Nggak ada gunanya, teman-teman, karena Anda tidak bisa menghargai lawan diskusi Anda. Apalagi ini kita ngomong tentang agama, teman-teman. Agama itu sangat identik dengan yang namanya akhlak. Betul tidak? Agama itulah yang mengontrol dan membuat manusia itu jadi berakhlak baik, berakhlak benar, kan gitu. Agama itulah yang membuat kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Seharusnya akhlak itulah yang lebih diutamakan daripada pengetahuan. Sekali lagi, teman-teman, ya, untuk hal ini Romo Cafe sama seperti Islam, di mana kita mengedepankan akhlak dibandingkan hal-hal yang lain. Karena nggak ada gunanya, teman-teman. Anda punya hafalan, ya, Anda punya pengetahuan, Anda pintar, gitu kan, tapi akhlak Anda nol. Apa gunanya? Apa gunanya, teman-teman? Adab Anda nggak ada. Ini agama loh. Agama, teman-teman. Bayangkan ada orang ngajar tentang agama, khotbah tentang kita harus begini, Tuhan begini, ini dosa, ini salah, gitu kan. Tapi dia sendiri tidak bisa mengontrol tutur katanya. Hancur, teman-teman. Apalagi Anda public figure, kan. Seorang tokoh agama kan otomatis public figure. Orang yang diikuti, orang yang dipanuti. Kita lihat kayak artis, teman-teman, yang selama ini pencitraannya baik, tapi ternyata tutur katanya kasar, akhlaknya nggak baik, itu biasanya hancur langsung. Hancur langsung. Begitu juga dengan Mel Atok ini. Begitu
debat kemarin banyak sekali pendeta-pendeta yang langsung mengkritisi sifat kekanak-kanakan dari seorang pendeta Mel Atok. Anda pendeta loh Pak, jangan lupa itu. Itu perdebatan yang terjadi, dan kenapa debat tersebut dihentikan kan gitu. Dihentikan atau ya dibatalkan lah. Walaupun panitia atau moderator tidak bilang, Mel Atok, Anda didiskualifikasikan ya, Anda keluar gitu. Enggak, ngomongnya masih lembut ya. Karena memang, sekali lagi, tujuan diskusi adalah untuk menambah ilmu, kan gitu. Untuk mencerdaskan para pendengar. Pendeta Mel Atok, teman-teman, tentu saja mendapat banyak sekali komentar-komentar di luar sana. Ya, yang pastinya baik yang DM dia, WA ke dia, langsung ngomong ke dia saat dia kunjungan kemanapun gitu kan. Karena ini lagi jadi buah bibir, lagi jadi buah pembicaraan. Dan akhirnya Mel Atok angkat bicara mengomentari debatnya sendiri. Nah, ini yang menarik. Jadi dia ikut angkat suara mengomentari debat tersebut. Dan dia mengklaim bahwa dirinya menang debat. Nah, ini lucu nih ya. Biasa teman-teman sebenarnya, orang ngeklaim menang debat. Tapi Mel Atok menggunakan tangan orang lain dan menfitnah orang lain untuk memuji dirinya menang debat. Ini konyol. Anda mau klaim Anda menang, itu hal yang biasa kan? Orang habis diskusi mengklaim bahwa dia pemenang. Itu nggak masalah. Tapi kenapa Anda ngefitnah orang lain hanya untuk meninggikan diri Anda? Ini yang salah. Mel Atok ngefitnah Romo Patrice Allegro, yang notabene itu juga dari Katolik, ya. Memfitnah Romo Patrice Allegro mengakui bahwa Romo Cafe kalah. Halo, Romo Patrice Allegro tidak pernah mengatakan Romo Cafe kalah debat lawan Mel Atok. Ini fitnah yang jahat, ini fitnah yang kejam. Untuk itu kita harus luruskan teman-teman ya, karena umat Muslim diajarkan kalau ada kezoliman, ada hal yang tidak benar, kita wajib untuk melawan dan meluruskan hal tersebut. Ini yang sedang kita lakukan, apalagi kita ada di dunia diskusi lintas iman yang merupakan, ya bisa dibilang keahlian saya lah. Keahlian saya karena saya termasuk yang intens mengikuti perkembangan dinamika ini. Dan kalian boleh cek lah, bagaimana tanggapan kita, analisa kita, benar nggak, sesuai nggak dengan apa yang terjadi. Dan ini menarik teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, Romo Patrice Allegro sendiri adalah seorang Romo yang ada di NTT. Walaupun dia berada di NTT, sama seperti Mel Atok, tetapi kedua orang ini tidak dekat, kedua orang ini bukan sahabat, dan Romo Patrice Allegro adalah salah satu Romo yang terdepan mengkritisi pengajaran Protestan, bahkan mengatakan Protestan ini sesat. Romo yang paling vokal mengatakan Protestan sesat. Bahkan sampai dilaporkan teman-teman, dilaporkan, kalian boleh search beritanya. Bagaimana Romo Patrice Allegro membongkar kesesatan Protestan, bidat, kan gitu. Dan Romo Cafe bisa dibilang adalah orang yang mengikuti jejak Romo Patrice Allegro. Walaupun, ya sekali lagi, mereka beda pelayanan. Romo Cafe di Kolombia. Tetapi, apa yang dipelajari oleh Romo Cafe tentu dipelajari juga oleh Patrice Allegro. Ini sumber pengetahuannya sama, datanya sama-sama dari Katolik Roma, teman-teman. Sekali lagi ya, Katolik itu punya standar edukasi, ya, belajar yang sama. Jadi standarnya itu internasional, seluruh dunia. Kamu mau belajar untuk jadi Romo di Indonesia dengan di Kolombia, di Afrika, dimanapun itu sama. Kalau Protestan ini yang memang beda. Beda STT, beda pengajaran. Ini kalian harus tahu teman-teman. Setiap STT itu berhak ngajar sendiri. Bahkan bisa jadi mereka punya pemahaman tentang kekristenan yang berbeda. Kita ambil contoh. STT-nya Pendeta Erastus Sabdono. Ya, nggak usah jauh-jauh. Yang langsung kelihatan lah, Erastus Sabdono. Saya jamin orang-orang Kristen juga akan mengatakan, oh itu STT-nya sesat. Yang diajarkan STT-nya sesat. Artinya apa? Beda kan? Nah, seperti itu. Jadi nggak mungkin
Romo Patrice Allegro mengatakan Romo Cafe kalah. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa dirinya juga kalah. Karena pengetahuan mereka sama. Yang mereka pelajari sama gitu. Jurusnya sama gitu kan. Jurusnya sama. Dan kita akan membuktikan bahwa Romo Patrice Allegro nggak pernah ngomong itu. Nggak pernah ngomong bahwa beliau mengakui Romo Cafe kalah. Nggak ada itu teman-teman. Ini hanya akal-akalan Mel Atok untuk meninggikan dirinya. Untuk menutupi rasa malunya dari kekalahan tersebut. Istilahnya cari remis teman-teman. Karena dia tahu di luar sana banyak sekali pendeta-pendeta Protestan yang mengatakan dia kalah. Oke? Jadi dia nggak terima dikatakan kalah. Kalau dia ambil data Protestan atau data pendeta Protestan ngomong Romo Cafe yang kalah, orang akan lihat lah. Biasa itu, sesama Protestan saling mendukung. Jadi dia butuh yang sejenis. Jadi dia butuh Romo lain yang mengatakan Romo Cafe kalah. Sama seperti dia dikatakan oleh pendeta Protestan yang lain bahwa dia kalah. Nah, ini cari remis ini teman-teman. Ya, kalau saya bilang nih upaya cari remis dari pendeta Mel Atok yang sangat tidak terpuji. Sangat nggak benar ini kelakuan ini ya. Jangan ditiru teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut tentu saja supaya makin seru nontonnya jangan lupa di check out teman-teman, kita sambil jualan madu di sini. Ya, kita jual madu dengan harga yang sangat ekonomis. Ya. Jadi kita punya banyak varian teman-teman, termasuk jamu untuk perkasa ya. Untuk perkasa pria juga kita ada. Ya, ini ada madu murni, yang untuk perkasa madu hitam, hitam baduy ya, jangan salah. Ini madu murni, segini kita jual 40-an ribu. Link pembelian ada di deskripsi. Dan kita juga akan launching kopi minggu depan. Udah siap teman-temannya, tinggal stikernya saja. Belum sempat desain, belum sempat pergi cetak ya, tinggal ditempel-tempelin. Ini kopi kita. Oke, jadi supaya makin seru nontonnya, jangan lupa di check out. Sebagai orang NTT dan seperti kesaksian saya bahwa mayoritas keluarga saya mungkin 90% itu Katolik, saudara-saudara, bahkan yang membiayai saya untuk menyelesaikan studi teologi itu adalah kakak kandung saya di atas saya, Saudara Beni Atok, dan itu adalah anggota jemaat dari Santo Matias Tova. Jadi, dan juga beberapa keluarga Katolik saya, karena kami orang susah, orang miskin, jadi mereka berjuang mati-matian sampai saya kemudian menjadi seorang pendeta sekarang ya. Jadi saya tidak bisa lupa sejarah perjuangan saudara-saudara saya yang Katolik untuk menyekolahkan saya dan kemudian menjadi pendeta di Protestan. Tapi saya sendiri sudah katakan di video-video saya ini bukan pembela Protestan seada-adanya. Yang saya bela, kalau pakai istilah Alkitab menurut Filipi 1 ayatnya yang ke-7, Filipi 1 ayat 16, teladan Rasul Paulus, dia memakai istilah membela Injil. Kalaupun saya menyebut membela Injil bukan berarti kita hebat, lalu Tuhan itu tidak bisa bela diri sendiri. Tidak. Itu anugerah di mana Tuhan kasih kesempatan, belas kasihannya tercurah kepada orang-orang tertentu yang Allah kemudian pakai melakukan pembelaan Injil. Jadi pemberitaan Injil ini saudara-saudara memang harus penuh kesadaran bahwa kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian akhir itu Yesus bilang, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sekali lagi saya lihat ada banyak komentar, banyak yang mendukung, banyak juga yang tidak, bahkan mencaci dan lain sebagainya. Dan itu ya sudah konsekuensi jadi orang yang beritakan Injil, apalagi dalam zaman digital, dunia media sosial seperti ini ya tak terhindarkan. Dada harus kuat, harus siap, tidak boleh baperan. Itu sudah biasa. Puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan melatih saya melewati fenomena-fenomena seperti itu. Namun khusus dalam diskusi saya dengan Romo Cafe itu, sekali lagi itu memang permintaan Romo Cafe ya. Bagi saya debat seperti itu
penting tapi bukan paling penting, karena saya gembala sidang, saya punya banyak jadwal, tugas-tugas di desa, di kota, di dalam negeri, di luar negeri, dan itu saya harus fokus untuk itu. Belum lagi saya juga masih belajar, saya masih kuliah, saya juga harus urus istri, anak, dan juga terlebih lagi urus jemaat yang Tuhan percayakan dengan berbagai pergumulan di gereja dan juga jemaat. Jadi rasanya saya tidak bisa memprioritaskan pelayanan untuk berdebat itu lebih dari pelayanan-pelayanan yang lain ya. Itu juga baik dan itu sudah dilakukan, dan sekali lagi di situ mulai ada komentar macam-macam ya. Siapa kalah, siapa menang, siapa kalah, siapa menang, dan lain sebagainya. Nah, dari komentar-komentar seperti itu maka Romo Patrice Allegro dia mengomentari beberapa komentar yang menarik di Facebooknya dia, dan ada salah satu lagi yang saya temukan di Facebook ya, temukan di TikTok. Mereka ambil dari Facebooknya Romo Patrice Allegro, lalu kemudian mereka posting di TikTok ya, dan saya mau meresponi sesuai dengan thumbnail tadi ya. Mari kita lihat postingan tersebut. Iya, jadi ini dari postingan akun Semberen Expertise Area. Itu ada tagar Katolik, Protestan, dan seterusnya. Ya, kemudian dia pasang judul di sini. Ini saya langsung capture ya dari TikTok. Patrice Allegro mengakui Romo Cafe kalah debat melawan Pendeta Mel Atok, analisis matematika. Lalu di situ ada akunnya komentarnya saudara Patrice Allegro ya. Di situ kenapa dia bilang Patrice Allegro akui Romo Cafe kalah debat dengan Pendeta Mel Atok? Mungkin karena isi dari postingan Romo Patrice ini. Dikatakan umat Katolik tidak perlu risau berlebihan setelah menonton perdebatan antara Romo Cafe dan Pendeta Mel Atok. Walaupun ada yang merasa Romo Cafe tidak memenangkan perdebatan itu secara panggung, itu tidak otomatis berarti gereja Katolik kalah. Jangan kekanak-kanakan dalam menilai kebenaran. Iman gereja Katolik bukan berdiri di atas performa satu imam dalam 2 jam debat TikTok. Gereja Katolik berdiri di atas Kristus, para rasul, kitab suci, tradisi apostolik, magisterium, para bapak gereja, konsili-konsili, para martir, para dokter gereja, liturgi, sakramen, dan kesaksian 2000 tahun. Iya, jadi mungkin gara-gara postingan Romo Patrice Allegro itu, maka akun tadi Semberen Expertise Area kemudian membuat caption seperti itu. Patrice Allegro mengakui Romo Cafe kalah debat, dan seterusnya ya. Kalau saya pribadi sudah ada yang tanya juga, saya bilang yang menang ya firman dong. Yang menang ya Injil ya. Saya dari awal waktu melihat video tantangan Romo Cafe itu beredar, saya akan agak kurang nyaman ya, karena saya memang sudah bilang saya memikirkan banyak hal begitu ya. Seringkali kalau ada ibadah keluarga Katolik Protestan, saya yang pimpin kayak begitu ya. Saudara-saudara saya yang Katolik juga mau duduk dengar penjelasan kami dengan bukti-bukti data, karena saya menjelaskan selalu berusaha pakai data, termasuk menanggapi video ini juga tidak boleh asal-asalan, memang ada datanya. Dan ya saya bersyukur ya, memang ada 1-2 yang mungkin belum dewasa ya, responnya agak sedikit kurang pas, responnya agak ya mungkin seperti yang Romo Patrice Allegro bilang, kekanak-kanakan, risau berlebihan. Ya, saya mendapati memang ada orang-orang jenis ini yang kenapa risau berlebihan, kekanak-kanakan, karena
kalau kami di konteks Protestan misalnya, memang imannya belum dewasa, lalu terlalu mengidolakan figur. Saya lihat di Protestan juga begitu ya. Mereka pokoknya mati-matian gitu loh. Pokoknya akhirnya seperti Kristus tergeser. Jadi mereka lebih idolakan bapak gembalanya, pendetanya, begini begitu. Walaupun kadang-kadang nih sudah tahu pendetanya bermasalah secara moral atau apa, atau mungkin yang ajarannya juga salah. Karena saya sudah bilang dari awal, saya ini pembela Injil bukan pembela Protestan. Ya, di dalam kalangan Protestan sendiri ya harus kita akui kan, banyak juga ajaran-ajaran sesat dan itu terbukti, bukan kita omong asal-asalan. Di akun video saya justru dengan Katolik itu sangat jarang. Dengan Katolik sangat jarang ya. Justru karena Romo Cafe nantang itu ya saya pikir oke lah, Tuhan izinkan ya jadi gitu kan. Tapi siapa yang menang? Ya Injil yang menang. Saya tidak suka saya memang mendidik umat dengan jujur bahwa hormat pendeta hamba Tuhan itu pas-pas saja sesuai firman gitu loh. Roma 13 ya ayat 7 Ibrani 13 ayat 17, taati pemimpinmu karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu, bukan penyelamat jiwa, berjaga-jaga karena ini kan domba Tuhan. Jadi kita ini urus dombanya Tuhan, bukan domba Protestan atau domba Mel Atok, tidak ada. Gembala agung tuh namanya Tuhan Yesus. Kalau kami ini gembala-gembala kecil yang terima belas kasihan, tidak layak, tidak pantas, tapi Tuhan kemudian kasih kami kesempatan melayani. Jadi postingan Romo Partis Allegro ini kelihatan mau menenangkan umat Katolik tertentu ya, karena banyak yang levelnya sudah dewasa, mereka tidak terlalu pusing dengan ini diskusi ya. Artinya ya mungkin mereka nonton tapi tidak terlalu berlebihan gitu loh. Mungkin Romo Partis Allegro sebagai salah satu pemimpin di umat Katolik, beliau lihat wah kok kenapa jadi berlebihan, makanya dengan postingan beliau tadi itu beliau berusaha menenangkan, tak usah risau, tak usah kekanak-kanakan begitu ya. Dan saya lihat karena akibat risau dan kekanak-kanakan itu maka postingannya jadi aneh-aneh. Jadi kadang-kadang mulai serang pribadi. Nah karena saya ini tidak merasa diri perlu diangkat-angkat, diagungkan. Jadi saya memang berusaha ya, berjuang untuk mati bagi diri sendiri gitu loh. Dalam urusan pelayanan ini kita mau cari apa? Pernah dulu di awal-awal belum dewasa baru ikut pelayanan tuh masih agak cari-cari nama sedikit. Tapi semakin kesini dengan banyaknya kepercayaan yang Tuhan kasih ya, rasanya saya sudah tidak ada waktu untuk cari-cari nama, dan itu berdosa juga kan. Makanya saya juga sering dalam pergumulan pribadi minta ampun di Tuhan, karena di awal-awal pelayanan tuh masih ada ya manusia kalau baru bertobat ini kan sombong. Seperti 1 Timotius 3 ayat 6 itu Paulus bilang sama Timotius, jangan penilik jemaat itu orang yang baru bertobat, nanti dia sombong. Kalau Anda tanya, pernah tidak saya sombong? Pernah. Bagaimana tidak sombong? Pernah. Ya, sampai hari ini saja masih bergumul dengan kesombongan. Ya, Bapak Ibu, bergumul lah. Bagaimana tidak bergumul, saudara? Saya lihat penyebab orang jatuh itu bukan hanya persoalan hidup, tapi berkat-berkat, ya, hal-hal yang kelihatannya berkat atau kepercayaan. Kalau tidak jaga hati bahaya. Iya, toh saudara lihat usia muda-muda kita sudah khotbah keliling dunia. Channel dengan pengikut lumayan banyak kan begitu, 580.000 sekian di YouTube ini, belum lagi di TikTok, di Facebook ratusan ribu. Nah itu kan bahaya sekali saudara, itu bergejolak dalam diri untuk seolah-olah mau menyombongkan diri ya. Dan hati kita ini kan licik seturut Yeremia
17 ayat 9 itu. Jadi kadang kita bilang kita tidak sombong, tapi seiring berjalan waktu kita sombong dan lain sebagainya. Jadi makanya kenapa Amsal bilang jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi situ saya yakin semua pendeta, hamba Tuhan, bahkan mungkin romo-romo juga, mereka juga bergumul dengan hal yang sama. Jaga hati, jaga hidup, jaga mata, jaga mulut, segala macam. Nah, Ya, inilah ciri khas pendeta Mel Atok. Mulut manis, tapi sekali lagi, informasinya menyesatkan dan hoax ya. Bahaya sekali. Memang kalau yang paling berbahaya itu adalah orang yang mulutnya manis tapi hatinya tidak seperti itu. Beda antara omongan dan perilaku. Serta orang-orang yang ya tampak bersahabat tapi di belakang nikam. Pendeta Mel Atok mengakui atau mengklaim ya, bahwa dia sangat dekat dengan Katolik. 90% keluarganya Katolik. Bahkan yang membiayai dirinya, abangnya, keluarganya, itu adalah orang-orang Katolik. Dimana dulu Mel Atok berasal dari keluarga miskin, sehingga mereka yang biayai. Ya bisa jadi itu abang sepupu gitu kan. Agar dia bisa menjadi seorang pendeta. Karena memang di NTT sana teman-teman, apalagi di daerah-daerah pedalamannya ya, cita-cita dari keluarga itu biasanya ingin anaknya jadi seorang pendeta atau jadi pemuka agama lah, ya, terutama pendeta gitu. Karena kalau Katolik agak nggak bisa kaya. Kalau Protestan mereka tahu bisa mendatangkan kekayaan, sehingga banyak orang tua yang mendoktrin anaknya untuk jadi pendeta. Ya, itu informasi yang saya terima dan langsung dari orang-orang yang ada di NTT. Jadi mereka bilang, kalau di luar, anak-anak tuh kayak pengen jadi pilot, jadi polisi gitu kan. Kalau di NTT enggak, pengen jadi pendeta. Dengan jadi pendeta, maka keluarga kalian itu, dia punya derajat akan terangkat. Keluarga kalian akan bangga gitu. Karena dianggap pendeta itu secara keuangan luar biasa, dan ini bisa masuk surga juga gitu kan. Jadi double gitu. Kalau jadi pejabat, jadi pilot, kaya, tapi kan nggak dapat surga. Ini dapat dua-duanya. Itulah kenapa pengen anaknya jadi pendeta. Mel Atok karena dari keluarga miskin ya sama gitu, impiannya jadi pendeta dan dia berhasil. Ya, untuk menjadi seorang pendeta yang sukses secara materi, kita harus akui Mel Atok sudah berhasil. Kita nggak pungkiri itu. Jemaatnya gede teman-teman. Dia salah satu pendeta yang ikut dunia debat ini yang istilahnya besar lah. Kalau saya nilai dan ngomong itu ya apa adanya teman-teman. Kalau yang susah saya bilang susah, kalau yang jemaatnya sedikit saya bilang sedikit. Kayak Muriwali ya jemaatnya sedikit. Ya, Muriwali itu cuma hitungan puluhan teman-teman. 100 pun nggak nyampe, cuma puluhan. Kalau Mel Atok ribuan jemaatnya. Ya, bahkan mungkin sudah puluhan ribu. Kalau digabung dengan yang sudah tidak bergereja tempat dia lagi. Kalau di gereja sendiri ribuan orang. Oke lah kan, pencapaian yang luar biasa gitu. Itulah kenapa fashion dia, baju dia, barang-barang dia itu bagus-bagus kalau kalian lihat. Ya, barang Mel Atok itu bagus-bagus, keren ini orang. Saya harus akui, dia salah satu pendeta yang menarik gitu kan. Kalian lihat aja bajunya, barang-barangnya. Kalian bandingkan dengan Esra Soru dan Muriwali. Kalau sama Muriwali udah paling timpang ya, jauh sekali kalau. Sama Esra Soru aja masih menang Mel Atok. Oke, ya itulah kelebihan dari karismatik. Kalau Esra Soru kan reform. Nah, ini karismatik memang secara keuangan ya luar biasa kesuburannya teman-teman. Dan kita kembali ke kontennya, ya, kembali ke tema kita, di mana dia memfitnah Romo Patris Allegro. Padahal dari postingan Romo Patris, ya itu hanyalah pernyataan Romo Patris, ya tentang banyaknya orang-orang mungkin Katolik atau jemaat-jemaat yang nanya ke dia gitu kan. Sayang sekali debat tersebut harus dihentikan gitu. Sayang sekali debat tersebut tidak selesai dengan kemenangan Romo Cafe. Karena mungkin penonton atau audiens itu berharap setelah selesai debat akan ada pengumuman bahwa yang menang Romo Cafe gitu. Ya, mungkin mereka menunggu itu kan sampai selesai supaya ada pemenang. Ya. Tetapi kan debat tersebut berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan karena sifat kekanakan dari pendeta Mel Atok. Jadi Patris Allegro mengatakan Romo Cafe tidak menang, itu bukan berarti Romo Cafe kalah. Ya.
Enggak gitu teman-teman. Jangan kamu pikir, oh karena dia bilang Romo Cafe nggak menang, artinya Romo Cafe kalah. Enggak. Di sini Patrice Allegro ingin bilang bahwa dia tidak menang karena perdebatan tersebut harus dihentikan. Bukan karena dia kalah. Jadi antara menang kalah masih ada yang namanya seri atau batal gitu kan. Masih ada seri dan batal. Jangan, oh karena dia nggak menang artinya dia kalah. Nggak gitu teman-teman. Ya, nggak gitu. Lu kira ini lomba F1 gitu kan? Kalau bukan juara satu ya artinya udah bukan juara gitu. Enggak gitu. Ya, kalau bukan juara champion artinya dia kalah. Nah, enggak gitu. Ini ada yang namanya seri, ada yang namanya batal gitu kan. Dan Patrice Allegro hanya ingin menghimbau agar ya kalian jangan terlalu terlalu emosi karena debat itu nggak selesai gitu kan. Jangan kekanak-kanakan. Ini kan himbauan seorang pemuka agama yang sangat baik saya bilang gitu kan. Dan Anda malah jadikan komentar ini untuk cari remis. Yang kekanak-kanakan itu beratok gitu. Pengen banget ada Romo ya, yang mengatakan Romo Cafe kalah. Karena dia mungkin emosi. Banyak sekali pendeta-pendeta yang mengatakan dia kalah. Salah satunya ada Andre Saleh. Ya. Pendeta Andre Saleh adalah seorang pendeta dari karismatik GBI. Sama-sama GBI. Sama-sama karismatik ya. Dan sama-sama Kupang teman-teman. Bayangkan sama-sama Kupang lagi gitu. Sama-sama anak Kupang ya. Tapi mengatakan dia yang kalah. Terus belum lagi ada lagi beberapa pendeta juga yang komentar sama. Termasuk Luga sebagai seorang yang bisa dibilang seniornya kekristenan dalam dunia debat ya. Kalau kita bicara dunia debat, kita nggak bisa memungkiri bahwa Luga itu adalah senior ya, seorang senior gitu. Sebelum kamu debat, dia udah duluan debat. Sebelum Ezra Soru debat, dia udah duluan debat loh, jangan lupa. Bahkan Ezra Soru aja mengakui hal tersebut. Walaupun menurut dia, ya Luga tuh ngawur gitu kan. Ya. Walaupun dia mungkin cuman jadi badut gitu. Ya, tapi dia berdebat. Walaupun dengan segala kekurangan Luga. Tetapi sekali lagi, Luga menilai secara objektif. Ya. Dia mengakui, apalagi ini sama-sama karismatik. Luga juga karismatik. Pendeta Melatok juga karismatik. Dia akui kok ini kalah Melatok. Kenapa Melatok bisa kalah? Emosi. Lari dari topik, jawabannya ngawur. Dan jawaban ngawur dari Melatok itu juga diiyakan oleh beberapa pendeta yang tidak mau mengatakan Melatok kalah karena takut Protestan malu. Nah, jadi di Protestan sendiri terbagi dua nih. Yang langsung terang-terangan bilang Melatok kalah. Atau yang kedua, nggak mau bilang Melatok kalah, tapi dari pernyataannya mengatakan kurang lengkap nih jawaban Melatok. Jawaban Melatok salah. Seharusnya jangan bilang bahwa denominasi, bahwa munculnya Protestan itu karena dosa. Itu jawaban blunder. Itu jawaban blunder. Jadi yang mengakui secara langsung sama yang kedua, yang abu-abu nih. Tapi nggak berani juga gitu bilang Anda menang, karena mereka sadar Anda nggak menang. Ya. Jadi yang mengatakan seri sama mengatakan Anda kalah itu banyak sekali. Ya. Mengatakan Anda seri sama mengatakan kalah. Kalau Romo Patrice ya kita anggaplah dia ngatakan Romo Cafe seri saja. Ya. Tapi yang ngatain Romo Cafe kalah nggak ada teman-teman. Itulah saya bilang ini Melatok kebanyakan mimpi. Dan sekali lagi dia bungkus segalanya itu dengan kalimat-kalimat yang luar biasa, kelihatan halus, baik gitu kan. Dia bilang yang penting Injil yang jadi pemenang gitu kan. Siapa yang jadi pemenang Injil? Injil yang mana? Injil yang mana? Injilnya Katolik atau Injilnya Protestan? Karena beda. Jangan Anda samain. Inilah yang salah diimani oleh teman-teman Protestan gitu. Mereka pikir Katolik dan Protestan itu agama yang sama. Cuman beda ya liturginya, sakramennya gitu kan. Padahal ini yang mereka sembah Yesus yang berbeda kok. Coba tanya Katolik, sama nggak Yesus yang Anda sembah sama Yesus yang disembah Protestan? Mereka nggak akan setuju. Karena seseorang tuh bukan dilihat dari namanya. Kayak contoh, saya ngomong, saya anak Pak Hasan. Terus Goldian bilang, oh saya juga anak Pak Hasan loh. Kita adik kakak artinya. Nggak gitu teman-teman. Lihat dulu ciri-cirinya. Hasannya seperti apa? Hasan bapak saya begini. Hasan bapak Goldian orang Timur. Ya.
Orang timur ciri-cirinya begini, sifatnya begini, beda kan? Beda. Sama kayak orang Kristen mengklaim Tuhannya sama dengan Yahudi. Dari ciri-cirinya beda. Kalau ngeklaim doang ya bisa. Siapapun bisa ngeklaim. Tapi orang yang Anda klaim terima nggak? Yahudi terima nggak Tuhannya disamain dengan Tuhan Kristen? No. Ya. Malah Tuhan Yahudi menyamakan Tuhannya dengan Tuhan umat Muslim. Mereka bilang Tuhan kita sama-sama yang disembah oleh Abraham. Ya. Sama-sama yang disembah oleh Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Kristen, no, malah diludahi. Boleh nggak orang Yahudi ke gereja untuk ibadah? Ya kalau nggak ada sinagog, boleh nggak dia ke gereja? Nggak boleh. Avodajara dibilang. Tempat ini avodajara, penyembahan kepada pagan. Mohon maaf teman-teman, ini fakta, silakan dicek. Walaupun ada orang Kristen bilang, tapi kan gereja kami ada beberapa yang tidak ada patung-patung, nggak ada salib gitu kan, yang polos. Ya, yang polos. Cuma ada proyektor gitu. Coba tanya sama orang Katolik, orang Yahudi, udah. Jadi nggak sama, Katolik sama Protestan tuh Tuhannya nggak sama teman-teman. Syarat masuk surganya aja beda. Tuhannya menerapkan syarat ini. Kalau di Katolik, di Protestan syaratnya ini. Udah beda syaratnya. Artinya ini agama yang beda. Itulah kenapa Katolik dan Protestan dipisahin. Begitu juga denominasi-denominasi ini sebenarnya beda semua. Jadi setiap denom Protestan itu sebenarnya agama sendiri kok. Itu agama sendiri gitu. Walaupun mungkin ada yang bedanya tipis. Tipis saja. Tapi ada juga yang bedanya fatal gitu kan. Nah, kayak Oneness sama Trinitas, ya, apakah itu sama? Ya pasti nggak ada yang terima sama gitu kan. Orang Trinitas terima nggak orang Oneness itu Tuhannya sama dengan Trinitas? Baku hantam mereka teman-teman. Baku bunuh salah-salah. Kalau kalian bilang Tuhan mereka sama, nggak terima. Begitu juga apalagi Katolik Protestan. Ya, jadi jangan kekanak-kanakan lah. Anda bilang, oh ini kan yang penting kekristenan yang menang. Enggak teman-teman. Yang menang itu penonton dapat ilmu. Pemenang dari setiap diskusi penonton dapat ilmu kita, betul nggak? Ya, itu yang fix jadi pemenang. Begitu juga dengan pertandingan sepak bola sekalipun, walaupun ada pemenangnya, tetapi penonton juga jadi pemenang karena terhibur. Ya, penontonnya jadi terhibur. Sering kan kita nonton kadang-kadang dua tim yang bertanding juga, dua-dua kita nggak kenal, dua-dua juga kita nggak ngefans gitu kan, tapi kita nonton. Kayak teman saya kemarin nonton final Liga Champions, ternyata dia dua-duanya nggak suka gitu, ya. Karena dia mantan presiden klubnya Real Madrid, nggak suka dia nontonnya. Tapi kenapa dia tonton? Ya untuk hiburan. Jadi pemenang kita kan terhibur. Dari debat ini siapa yang jadi pemenang? Saya salah satunya. Ya. Kenapa saya pemenang? Ya jadi ada konten. Jadi ada konten, jadi ada ilmu, jadi ada bahan saya ngomong. Di mana Mel Atok blunder mengatakan Protestan dari iblis. Pemenang nggak saya? Saya pemenang. Ya, saya pemenang gitu. Jadi bukan Injil ya. Injil nggak bisa menang teman-teman. Nggak bisa menang. Orang nggak ada lawannya, dia mau menang dari siapa gitu. Ada-ada aja. Ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi teman-teman, yang mau beli madu silakan ya. Link pembelian ada di deskripsi. Dan ini boleh kalian dengar, boleh tidak. Ini kesehatan saya benar-benar lagi drop banget teman-teman. Ya, dan kalau kalian nanya, "Bang, kan ada BPJS." Yang jadi problemnya di situ teman-teman. BPJS saya belum ada dan mau buat butuh waktu dan nggak bisa langsung aktif. Dan kita nggak bisa nunggu tunggu aktif dulu baru berobat ya. Jadi memang serba salah. Lagi dilema sekali teman-teman. Kerjaan juga numpuk, belum lagi kita lagi ngadain debat ya tanggal 10. Itu pun saya minta tolong Kores yang lebih ke arah teknisnya gitu kan. Ya, teknisnya saya minta tolong ke dia, tapi kan dia jadi narasumber juga. Terus saya juga ngurusin beberapa, termasuk ada agenda luar kota yang itu menurut saya penting. Karena menurut saya kalaupun saya nggak ada lagi gitu kan, itu akan jadi legacy saya, itu akan jadi warisan
Ya, warisan dari saya yang akan luar biasa. Nanti kalian begitu tahu, kalian akan terkejut gitu, karena itu akan membuat cara pandang, ya, cara pandang orang di Indonesia itu akan benar-benar terbuka. Sama seperti waktu Oneness saya perkenalkan. Waktu pertama kali Oneness Unitarian saya perkenalkan kan itu heboh ya. Sejak saya perkenalkan, dunia debat menjadi tidak sama lagi. Ya, bagi teman-teman yang nonton saya dari zaman dulu pasti tahu. Sejak saya kenalkan Oneness, dunia debat jadi sama nggak? Enggak. Kristen jadi sama nggak? Enggak. Bahkan banyak orang Kristen yang zaman dulu, ya, yang udah dari zaman dulu berdebat, itu sampai sekarang masih dendam. Karena mereka bilang, gara-gara Julius, Kristen tidak bisa bersatu lagi. Nggak bisa. Dulu mereka coba persatukan. Joshua Teu, MIM, semua bersatu. Karena mereka menghadirkan musuh yang sama, yaitu Islam. Oke? Dulu kan tanpa ragi gitu. Dia satukan semua orang Kristen untuk melawan Islam. Dan apa yang saya lakukan? Saya perkenalkan Oneness, saya perkenalkan Unitarian, dan akhirnya mereka menunjukkan warna asli mereka. Oh, saya ini, saya ini, saya ini. Oh, saya nggak bisa sama kamu. Berantem mereka. Berantem sampai sekarang. Jadi berbeda kan? Itu salah satu hal yang ya bisa saya bilang saya banggakan, tapi bukan untuk sombong ya. Sekali lagi teman-teman, semua untuk kemuliaan Allah. Ya, semua lillahi ta'ala, kita lakukan lillahi ta'ala. Saya bersyukur Allah berikan kesempatan, ya, ujung-ujungnya kan dari Allah semua ya. Itu kan kesempatan yang Allah berikan, yang saya sambut gitu. Allah hadirkan orang-orang, ya, Allah serahkan Polycarpus ya, untuk, kalau Pak Cik bilang, untuk kita injak-injak gitu kan, untuk kita bongkar ini semua. Dan saya bangga saya mewariskan legasi tersebut kepada teman-teman. Dan yang akan kita lakukan juga sama. Itu akan membuat cara kalian melihat kekristenan, ya, baik orang Islam maupun orang Kristen sendiri, akan berbeda. Dan saya jamin itu akan buat heboh satu Indonesia setelah kita lakukan. Itu saya paksakan, bulan ini harus saya kerjakan. Dan kalaupun ada terjadi apa-apa sama saya setelah itu, ya minimal saya sudah ada tabungan akhirat. Ya, saya dengan bangga bisa mengatakan bahwa saya sudah mengerjakan perjuangan saya. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu biaya perobatan kita, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di atas ya. Saya taruh di atas aja, jangan di bawah, nutup soalnya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.